Sudah cukup penderitaanmu selama setahun ini. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Tempat ini sempurna. Tidak akan ada seorang pun yang datang kemari. Di tengah malam yang diguyur hujan deras, seorang suami mendorong kursi roda yang diduduki istrinya ke ujung tebing. Sang istri yang lumpuh dari pinggang ke bawah dan kesadarannya pun nyaris hilang. Hanya menundukkan kepala tanpa bisa berkata apa-apa. Pria itu tertawa pelan sambil merebut cincin kawin dari jari istrinya. Kau tidak butuh ini lagi, kan? Terdengar suara pintu mobil ditutup. Setelah cahaya lampu depan mobil menghilang. Hanya suara hujan dan deburan ombak yang tersisa di tebing itu. Namun beberapa menit kemudian, wanita di kursi roda itu perlahan mengangkat kepalanya. Tangannya yang gemetar mulai mencengkeram sandaran tangan dan kakinya yang selama ini tak bergerak mulai menegang. Suaminya tidak tahu bahwa yang ditinggalkan di tebing malam itu bukanlah istrinya, melainkan seluruh hidup dan masa depannya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan berlangganan, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga keberuntungan dan kesehatan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Cerita hari ini dimulai di atas tebing Karangboma yang diterpa hujan badai. Bima menatap istrinya, Dewi, yang terduduk di kursi roda dengan senyum sinis. Dewi menundukkan kepala, tampak tak sadarkan diri, duduk diam di kursi rodanya. Hembusan angin meniup rambutnya, menutupi wajahnya yang pucat pasi. Tempat ini sempurna, kata Bima setelah turun dari mobil dan mendorong kursi roda itu. Ia menghentikan kursi roda di dekat tepi tebing, lalu dengan kasar menarik tangan Dewi. Tangan istrinya terasa dingin dan lemas. Tidak berguna lagi, desis Bima sambil mencopot paksa cincin kawin berlian milik Dewi dan memasukkannya ke dalam saku. Berlian itu berkilau untuk terakhir kalinya di bawah cahaya remang. Dewi sama sekali tidak bergerak. Bima berjalan ke belakang kursi roda dan meletakkan tangannya di bahu Dewi. Terima kasih atas kerja kerasmu setahun ini. Sekarang istirahatlah, ucap Bima dengan suara dingin. Kepala Dewi semakin terkulai ke depan, nyaris patah, tapi ia tetap tanpa reaksi. Surat pengalihan aset sudah sempurna, surat keterangan kematian juga sudah siap, gumam Bima pada dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke mobil. Ujung sepatu kulitnya beradu dengan aspal basah, menciptakan suara ketukan yang tajam. Sambil membuka pintu mobil, Bima menoleh untuk melihat Dewi di kursi roda untuk terakhir kalinya. Selamat jalan Dewi Lestari, kau sudah berusaha. Bima membanting pintu mobil dan menyalakan mesin. Lampu depan, mobil sempat menyorot Dewi sekali lagi sebelum berbelok. Suara mesin mobil perlahan menjauh, meninggalkan tebing yang kini hanya dipenuhi suara hujan dan ombak. 5 menit berlalu, lalu 10 menit. Tak lama kemudian, Dewi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya sayu kini bersinar dengan kesadaran yang tajam. Dewi mengamati sekelilingnya, memastikan mobil Bima telah benar-benar hilang. Akhirnya, bisiknya pelan sambil mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Ia mengerahkan kekuatan pada kakinya yang telah lumpuh selama setahun. Ototnya sedikit bergetar, namun segera stabil. Dewi perlahan berdiri dengan kedua kakinya. 1, 2, gumam Dewi sambil berjinjit. Ini adalah hasil dari latihan rahasia selama setahun penuh. Kakinya sama sekali tidak bermasalah. Dewi menepuk-nepuk tanah dari celananya dan mengambil napas dalam-dalam. Semua sesuai rencana, ucapnya sambil menatap ke bawah tebing. Di celah batu di tengah tebing, ia bisa melihat tas tahan air yang disembunyikannya. Itu adalah persiapan yang telah ia lakukan sebelumnya. Dengan hati-hati, Dewi menuruni tebing dan mengambil tas itu. Kakinya sempat tergelincir di bebatuan basah, namun keseimbangan yang ia miliki sebagai seorang penari tari kontemporer menyelamatkannya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan laptop, satu setelan jas hitam, dan sebuah wadah kecil kedap air. Dewi menyalakan laptop dan menjalankan program komunikasi terenkripsi. Wajah Rizky muncul di layar. Rizky adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an dengan aura yang dingin dan kompeten. Anda selamat Bu, tanya Rizky dengan suara tenang. Di latar belakangnya, beberapa monitor berkedip-kedip. Iya, sempurna. Mulai lacak kendaraan Bima Wijaya, kata Dewi sambil menatap layar. Alat pelacak GPS sudah terpasang di mobil Bima. Semua data sudah saya salin, Bu.
Pak Bima baru saja tiba di rumah mewahnya di Pondok Indah, jawab Rizky sambil mengetik cepat. Layar menampilkan pergerakan Bima secara real time. Bagus. Hapus juga semua data dari pelacak itu. Baik Bu. Sedang dalam proses penghapusan jarak jauh? Selesai dalam 5 menit. Dewi menanggalkan pakaiannya yang basah dan berganti dengan setelan jas hitam. Setelan yang tak ia kenakan selama setahun itu pas di tubuhnya. Berkat latihan rutin di ruang bawah tanah, bentuk tubuhnya justru menjadi lebih baik. Kursi roda ini juga harus diurus, gumam Dewi sambil menatap kursi roda kosong itu. Selama setahun, benda itu telah menjadi penjaranya. Dewi mendorong kursi roda itu hingga ke ujung tebing. Kau sudah bekerja keras selama setahun. Selamat tinggal, bisik Dewi pada kursi roda itu sebelum mendorongnya sekuat tenaga ke laut. Kursi roda itu berputar di udara sebelum lenyap di telan ombak. Percikan air sempat membumbung tinggi, lalu suasana kembali sunyi. Sementara itu di rumah mewahnya Bima membuka pintu depan dan berteriak, "Bella, semuanya sudah beres, benar-benar beres." Bella yang menunggu di ruang tamu melempar sepatu hak tingginya dan berlari memeluk Bima. Bella adalah seorang wanita berusia 29 tahun, bertubuh langsing dengan riasan wajah yang mencolok. "Benarkah sudah berakhir? Sungguh?" tanya Bella sambil menangkup wajah Bima. Suaranya bergetar karena kegirangan. "Tentu saja, sekarang semuanya milik kita. Rumah ini, perusahaan, semuanya," seru Bima sambil mengangkat Bella dan memutarnya. Bella tertawa terbahak-bahak. Bima mencium kening Bella dan berkata, "Bima mengeluarkan cincin kawin Dewi dari sakunya. Ini juga tidak berguna lagi." Bima melemparkan cincin itu ke lantai ruang tamu. Cincin berlian itu jatuh di lantai marmer dengan bunyi ting. Bella membawa sebotol sampahnya dan memberikannya pada Bima. "Mari kita bersulang untuk kemenangan kita," seru Bella bersemangat. Bima membuka botol sampahnya itu. Dengan suara letupan pop, sampahnya menyembur hingga ke langit-langit. Akhirnya dunia tanpa Dewi Lestari. "Tidak perlu lagi menderita karena wanita itu," kata Bima sambil mengangkat gelasnya. Bella pun mengangkat gelasnya untuk bersulang. "Sekarang, pemilik rumah ini adalah aku. Akulah nyonya rumahnya," seru Bella sambil memandang sekeliling ruang tamu dengan puas. Lukisan-lukisan mahal dan barang-barang antik kini menjadi miliknya. Bima berjalan menuju brankas. Kita simpan dulu surat pengalihan aset ini. Ini bukti terpenting. Bima menekan kode brankas dan memasukkan surat yang telah ditandatangani oleh Dewi. Itu adalah surat pernyataan pengalihan aset dan waris pasca kematian. Rencana yang sempurna. "Walaupun kita bersusah payah selama setahun, akhirnya berhasil juga," kata Bella sambil bersandar di bahu Bima. Bima merangkul pinggangnya. "Sekarang kamar Dewi itu jadi milikku kan? Kamarnya indah sekali," tanya Bella sambil menatap ke lantai 2. "Tentu saja. Pergi dan lihatlah." "Sekarang semua milikmu," jawab Bima sambil menepuk pelan pinggul Bella. Bella berlari menaiki tangga. Suara sepatu hak tingginya menggema. Bella membuka lebar pintu kamar Dewi. Perhiasan di atas meja rias berkilauan di bawah cahaya lampu menarik perhatiannya. Itu adalah kotak perhiasan yang penuh dengan berlian, zamrud, dan rubi. "Semuanya milikku sekarang. Akhirnya," teriak Bella sambil membuka kotak perhiasan. Ia mencoba kalung berlian dan menatap cermin. Senyum kemenangan tersungging di wajahnya. Cermin di dinding, siapa yang tercantik di dunia ini?" ucap Bella sambil memainkan kalung Dewi. Ia juga menyemprotkan parfum milik Dewi. Pada saat yang sama, Dewi tiba di sebuah apartemen aman di pusat kota. Apartemen mewah di lantai 20 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD ini telah disiapkannya sejak 6 bulan lalu. Beberapa monitor yang telah disiapkan Rizky menyambutnya. "Pergerakan Pak Bima sudah terpantau sepenuhnya, Bu," lapor Rizky sambil menunjuk layar. Di layar tampak mobil Bima terparkir di garasi rumahnya. "Bagaimana situasi para rentenir itu?" tanya Dewi sambil duduk. Informasi tentang utang judi Bima yang telah dikumpulkan selama setahun muncul di layar. Pak Bima sedang kelabakan karena tidak bisa membayar utang judinya. Saat ini totalnya sekitar 50 miliar rupiah. Para penagih utang akan segera bergerak. Bagus.
Sebarkan informasi palsu, kata Dewi sambil menatap monitor. Informasi apa yang harus disebarkan, Bu? Katakan kalau Bima Wijaya menyembunyikan dana gelap di luar negeri. Sekitar 100 miliar di rekening bank Swiss. Sudut bibir Dewi terangkat. Itu akan membuat para rentenir semakin menekannya, Bu, kata Rizky. Itulah tujuannya. Kita harus menekan Bima sampai ke batasnya. Jangan beri dia ruang untuk bernapas, jawab Dewi dengan suara dingin. Rizky mengangguk dan mulai bekerja. Keesokan paginya, Bima membawa sepatu dan surat wasiat palsu Dewi ke sebuah taman danau di dekat rumah. Ia memanfaatkan waktu subuh yang sepi untuk menempatkan bukti. Kabut tebal menyelimuti pagi itu. Dengan ini, semuanya sempurna, gumam Bima sambil meletakkan sepatu olahraga Dewi berjajar di tepi air, seolah-olah Dewi sengaja melepasnya sebelum melompat ke air. Ia meletakkan surat wasiat di atas sebuah batu dan mengeluarkan ponselnya. Halo, kantor polisi, istri saya menghilang. Dia tidak pulang sejak semalam, lapor Bima dengan akting menangis. Ia mengisi suaranya dengan keputusasaan. Tiba-tiba nada dering aneh berbunyi dari ponsel Bima. Itu adalah suara jeritan Dewi. Suara yang direkam saat kecelakaan setahun lalu itu menghantam telinganya. Ah, Bima, tolong, kakiku tidak bisa bergerak. Jeritan pilu Dewi dari ponsel itu membuat Bima menjatuhkannya. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? Bima menatap ponselnya di tanah dengan keringat dingin. Di layar ponsel muncul foto Dewi dengan sebuah pesan. Pembalasan baru saja dimulai. Apa kabarmu selama setahun ini? Tangan Bima gemetar hebat. Ini berarti seseorang tahu segalanya. Pada saat yang sama, di rumah, Bella sedang membakar kostum-kostum tari milik Dewi di halaman belakang. Aku tidak akan menyisakan jejak apapun. Semua yang berhubungan dengan Dewi Lestari akan kumusnahkan, kata Bella sambil menyalakan api pada kostum tari putih itu. Kostum tutu dan leotard itu terbakar, mengeluarkan asap hitam. Namun, di antara kepulan asap, ia melihat bayangan samar seseorang. Siluet itu persis seperti Dewi, seolah sedang menari. Aha, apa itu? Ada penampakan. Teriak Bella sambil jatuh terduduk. Tetapi ketika asap menghilang tidak ada apa-apa, hanya ilusi. Itu hanya ilusi. Dewi sudah mati. Mati, gumam Bella sambil mengelus dadanya. Sementara itu Dewi menemui seorang jaksa yang hendak disuap oleh Bima. Pak Jaksa, tolong lihat ini, kata Dewi sambil menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya ada cek senilai 1 miliar rupiah dari Bima beserta sebuah rekaman suara. Apa ini? Tanya jaksa itu dengan kaget. Bima Wijaya yang memintanya pada Bapak kan? Untuk membuat surat keterangan kematian palsu, kata Dewi sambil menatap lurus mata jaksa itu. Saya harus bagaimana? Tanya jaksa itu dengan keringat dingin. Cukup katakan yang sebenarnya. Sebagai gantinya, semua bukti ini akan saya simpan. Bapak adalah korban di sini. Dewi tersenyum. Malam itu, Dewi berdiri di depan cermin di apartemennya. Setelan jas yang ia kenakan, setelah setahun terasa pas di tubuhnya. Ia tidak perlu lagi duduk di kursi roda. Semua penderitaan yang Bima dan Bella timpakan padanya kembali terbayang. Penderitaan selama setahun ini sudah berakhir. Sekarang giliranku, kata Dewi pada bayangannya di cermin. Di mata bayangannya, api pembalasan dendam berkobar. Seluruh amarah yang ia pendam selama setahun telah terkumpul. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bersiaplah Bima Wijaya. Setahun yang lalu, sesaat setelah kecelakaan di rumah sakit, Dewi terbaring di ranjang putih. Kakinya dibalut perban tebal, kesadarannya remang-remang. Suara Bima dari koridor masuk ke telinganya. Seharusnya dia mati ketika saat itu baru sempurna, bisik Bima pada Bella. Mas Bima, tapi dia masih hidup kan? Jawab Bella, berpura-pura khawatir. Hidup untuk apa? Dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Seumur hidupnya akan di kursi roda, kata Bima dengan dingin. Lalu bagaimana dengan asetnya? Tanya Bella, hati-hati. Bisa kita palsukan surat-suratnya, dia tidak bisa bereaksi, jadi mudah untuk mengambil cap jempolnya, jawab Bima sambil tertawa sinis. Saat itu jari kaki Dewi sedikit bergerak, namun Dewi diam-diam menahannya. Ia tidak boleh ketahuan bahwa inderanya sudah kembali. Apa kata dokter? Tanya Bella sambil melirik ke arah pintu.
lumpuh total. Katanya tidak akan pernah bisa berdiri lagi, jawab Bima dengan puas. Kalau begitu, kita harus merawatnya. Untuk sementara, setelah urusan aset selesai, kita pikirkan nanti caranya. Ada makna mengerikan dalam suara Bima. Dewi memejamkan mata dan mendengar semuanya. Sejak hari itu, pembalasan dendam Dewi dimulai. 3 bulan kemudian, Dewi kembali ke rumah. Melihat Dewi di kursi roda, Bima berkata di pintu depan, "Mulai sekarang kau tinggal di rumah saja. Biaya rumah sakit mahal." Dewi menundukkan kepala tanpa reaksi. Bella mendorong kursi roda dari belakang. "Kak Dewi, sekarang biar aku yang merawat kakak," kata Bella dengan suara ramah yang dibuat-buat. Namun, jari-jari Bella menekan kuat bahu Dewi. Dewi menahan sakit dan tetap diam. "Taruh saja di sudut sana. Kena sinar matahari juga," kata Bima sambil menunjuk sudut terpencil di ruang tamu. Kursi roda Dewi ditempatkan di sana. Malam itu Bima dan Bella terang-terangan bermesraan di depan Dewi. "Dewi, lihat ini. Sekarang Bella adalah nyonya rumah ini," kata Bima sambil mengangkat dagu Dewi. Mata Dewi tampak kosong. Tidak ada reaksi ya. "Sepertinya benar-benar jadi seperti tanaman," kata Bella sambil menepuk-nepuk pipi Dewi. Dewi tidak bergerak sedikit pun. "Ayo kita ke kamar," kata Bima sambil menggandeng tangan Bella ke lantai 2. Dewi ditinggalkan sendirian di ruang tamu. 1 jam kemudian suara tawa Bima dan Bella terdengar dari lantai atas. Dewi mengepalkan tangannya erat-erat namun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pukul 3 dini hari, ketika rumah sudah sunyi, Dewi bergerak dengan hati-hati. Ia perlahan bangkit dari kursi rodanya. Saat ia menumpukan berat badan pada kakinya, ia masih lemah tetapi bisa berdiri. "Masih jauh," bisiknya pelan. Ia membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Di gudang bawah tanah itu terdapat alat-alat rehabilitasi yang telah ia sembunyikan sebelumnya. "Aku harus pulih 2 jam setiap hari," kata Dewi sambil memulai latihan kaki dengan berpegangan pada alat. Ototnya terasa sakit seperti akan robek, tetapi ia menahannya. 30 menit kemudian seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Keesokan paginya, Bella membawakan sarapan untuk Dewi. "Kak, ayo makan." Bella menyendok bubur yang masih panas. Lalu ia menyuapkannya dengan paksa ke mulut Dewi. "Aduh, panas." "Maaf ya, aku tidak sengaja," kata Bella sambil tersenyum palsu. Mulut Dewi melepuh tetapi ia tidak bereaksi. "Sepertinya benar-benar tidak merasakan apa-apa," kata Bella sambil mencubit lengan Dewi. Bekas merah muncul di lengannya. "Menarik sekali. Seperti boneka," kata Bella sambil mencubit lebih keras. Dewi menahan sakit dan tetap diam. Siangnya, Bima datang dengan setumpuk dokumen. "Dewi, kau harus cap stempel di sini." Bima memegang tangan Dewi dan memaksanya mengecap stempel. Jari Dewi terasa sakit seperti akan patah, tetapi ia menahannya. "Ini surat pengalihan aset. Kau tidak akan mengerti juga," kata Bima sambil menggoyangkan dokumen itu. "Sekarang perusahaan milikku, rumah ini juga milikku." Bima tersenyum puas. Malam itu Dewi kembali turun ke ruang bawah tanah. Ia bangkit dari kursi roda dan melakukan latihan rehabilitasi. Sedikit demi sedikit kekuatan di kakinya kembali. "Aku harus menghubungi Rizky," kata Dewi sambil mengeluarkan ponsel yang disembunyikannya. Ia mengirim pesan terenkripsi. "Saya butuh bantuan, kumpulkan bukti." 5 menit kemudian balasan datang. "Siap, Bu." 2 bulan kemudian, Rizky diam-diam datang ke rumah saat Bima dan Bella sedang pergi. "Bu, sudah lama tidak bertemu." Rizky berlutut di depan Dewi. "Terima kasih Rizky, kau sudah lama menunggu ya," kata Dewi sambil bangkit dari kursi roda. "Kondisi kaki ibu sudah jauh lebih baik," kata Rizky terkejut. "Aku latihan setiap malam, sekarang aku bisa berdiri selama 3 jam, jawab Dewi dengan bangga. "Saya akan memasang alat pemantau." Rizky mengeluarkan beberapa kamera kecil. Ia memasang kamera mikro di pot bunga ruang tamu. Ini akan merekam semua percakapan Pak Bima dan Bella. "Bagus. Pasang juga alat di kursi roda ini," kata Dewi sambil menunjuk kursi rodanya. "Saya akan pasang pelacak GPS dan alat perekam." Rizky memasang perangkat itu di roda kursi roda. "Sekarang kita bisa melacak pergerakan Pak Bima secara real time." "Sempurna, mari kita mulai secara serius." Mata Dewi berkilat dingin. 3 bulan kemudian, Bella membawakan obat untuk Dewi.
Kak, waktunya minum obat. Bella mencoba memasukkan pil ke mulut Dewi. Namun Dewi menyembunyikan pil itu di bawah lidahnya. Sudah diminum ya? Kak Dewi pintar. Bella mengelus kepala Dewi. Setelah Bella pergi, Dewi memuntahkan obat itu, mengandung zat beracun. Dewi memasukkan pil itu ke alat analisis portabel yang diberikan Rizky. Mereka berencana membunuhku perlahan. Dewi menahan amarahnya. Malam itu, Bima dan Bella berbincang di sofa. Bagaimana kondisi Dewi? Tanya Bima. Semakin lemah. Sepertinya obatnya mulai bereaksi, jawab Bella puas. Bagus. Beberapa bulan lagi dia akan terlihat seperti meninggal secara alami. Lalu kita akan benar-benar bebas. Tentu saja, tidak perlu lagi berakting. Dewi mendengar seluruh percakapan mereka, alat perekam, merekam semuanya. 4 bulan kemudian rehabilitasi Dewi menunjukkan kemajuan pesat. Ia sudah bisa berjalan selama 30 menit. Rizky datang lagi. Bu, saya sudah mengumpulkan semua informasi tentang utang judi Pak Bima. Rizky menunjukkan tabletnya. 50 miliar rupiah? Tanya Dewi kaget. Iya Bu, dan terus bertambah. Para rentenir sudah mulai menekannya. Waktu yang tepat, kata Dewi tersenyum. Perlu saya sebarkan informasi palsu kepada para rentenir? Belum saatnya. Kita tunggu sedikit lagi, jawab Dewi hati-hati. 6 bulan berlalu, siksaan Bella semakin menjadi-jadi. Kak, aku mandikan ya. Bella membawa Dewi ke kamar mandi. Setelah menyalakan air, Bella menelanjangi Dewi. Tubuhmu masih indah ya? Aku iri, kata Bella sambil mencubit berbagai bagian tubuh Dewi. Tubuh Dewi penuh lebam, tetapi ia menahannya. Mungkin Mas Bima suka tubuh seperti ini ya, ejek Bella. Dada Dewi terasa panas karena amarah. Setelah mandi, Bella mengeringkan rambut Dewi. Pengering rambut itu terlalu panas, tetapi Dewi menahannya. Kostum-kostum tari kakak ini bagaimana ya? Tanya Bella sambil membuka lemari Dewi. Toh, tidak akan dipakai lagi. Bella mengeluarkan sebuah tutu putih dan melemparkannya ke lantai. Lalu ia menginjaknya. Cantik juga ya. Coba aku pakai. Bella mencoba tutu itu. Ia berputar beberapa kali di depan cermin. Bagaimana? Aku seperti penari juga kan? Tanya Bella pada Dewi. Dewi tidak bereaksi, tidak seru. Bella melepaskan tutu itu dan melemparkannya. Malam itu Dewi berlatih lebih keras di ruang bawah tanah. Aku harus bisa memakai sepatu hak 12 cm, gumamnya sambil menggertakkan gigi. Otot kakinya terasa sakit seperti akan robek, tetapi ia terus melakukannya. Tunggu saja Bella, aku pasti akan membalasmu, kata Dewi pada bayangannya di cermin. 8 bulan, Dewi sudah bisa berjalan selama 1 jam. Di depan Bima dan Bella, ia masih berakting seperti tanaman. Suatu malam, Bima berjudi dengan teman-temannya di ruang tamu. Jangan pedulikan Dewi. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, kata Bima kepada teman-temannya. Benar-benar lumpuh, tanya seorang temannya. Total, dokter bilang seumur hidup tidak akan bisa berdiri lagi. Jadi semua hartanya jadi milikku. Surat-suratnya juga sudah kupalsukan. Bima berkata dengan bangga. Dewi merekam semuanya. 10 bulan, Dewi sudah bisa naik turun tangga. Namun di siang hari, ia tetap duduk di kursi roda. Bella mulai mengambil perhiasan Dewi dan menjualnya. Ini bisa laku berapa ya? Kata Bella sambil memegang kalung berlian. Kalau dijual juga tidak akan ketahuan, toh dia tidak ingat apa-apa. Bella memasukkan perhiasan ke dalam tasnya. Kamera yang dipasang Rizky merekam semuanya. 11 bulan, Dewi akhirnya bisa berdiri dengan sepatu hak 12 cm. Di depan cermin, Dewi menangis dalam diam. Akhirnya aku berhasil. Dewi mencoba berjalan beberapa langkah, sama sekali tidak goyah. 12 bulan, Dewi mendengar Bima dan Bella berbisik. Besok peringatan 1 tahun, kecelakaan. Lalu kita bawa Dewi keluar, ke tebing. Suara Bima terdengar dingin. Akhirnya waktunya tiba ya, kata Bella bersemangat. Dewi tersenyum dalam hati. Akhirnya hari kebangkitanku tiba. Sambil duduk di kursi roda, Dewi meninjau kembali rencana balas dendam terakhirnya. Penderitaan selama 1 tahun akan berakhir dan permainan sesungguhnya akan dimulai. Seminggu setelah insiden di tebing, Bima menyewa sebuah rumah duka yang besar. Dengan setelan jas hitam, Bima menyeka air mata di depan foto Dewi. Ratusan pelayat datang. Turut berduka cita. Masih begitu muda, kata seorang direktur perusahaan sambil menepuk bahu Bima. Terima kasih,
Dewi pasti bahagia di surga, jawab Bima dengan wajah sedih. Sepertinya depresinya parah ya, akibat kecelakaan itu, iya. Sepertinya dia tidak sanggup hidup di kursi roda. Bima berakting menangis, Bella juga mengenakan gaun hitam dan menyambut para tamu. Maafkan, saya tidak bisa merawat Kak Dewi dengan baik, kata Bella sambil menunduk pada teman-teman Dewi. Tidak Bella, kau sudah melakukan yang terbaik, hibur teman-teman Dewi. Bima berdiri di depan para wartawan. Istri saya sangat menderita setelah kecelakaan itu. Seandainya saya bisa berbuat lebih baik, hanya penyesalan yang tersisa, kata Bima sambil terisak di depan mikrofon. Para wartawan menyalakan blitz kamera. Penyebab kematiannya dipastikan bunuh diri? Tanya seorang wartawan. Iya, dia juga meninggalkan surat wasiat. Saya tidak bisa bicara lebih banyak lagi. Bima menundukkan kepala. Setelah pemakaman selesai, Bima dan Bella kembali ke rumah dan menghela napas lega. Akhirnya selesai juga, kata Bella sambil melepaskan pakaian hitamnya. Sekarang kita benar-benar bebas. Tidak perlu akting lagi. Bima menjatuhkan diri ke sofa. Kalau begitu, sekarang kamar Kak Dewi bisa aku pakai, kan? Tentu saja, rapikan sana. Bella naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar Dewi. Kamar yang luas dan mewah itu kini menjadi miliknya. Malam itu Bella tidur di ranjang Dewi, namun lewat tengah malam ia mendengar suara aneh, derit-derit, suara roda, kursi roda. Suara dari koridor itu membuat Bella terbangun. Suara apa itu? Bella membuka pintu dengan hati-hati. Namun, koridor itu kosong. Mungkin hanya perasaanku saja. Bella kembali ke tempat tidur. Tetapi 30 menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Derit, derit. Kali ini lebih dekat, seolah-olah tepat di depan pintu kamarnya. Siapa di sana? Teriak Bella sambil membuka pintu dengan kasar. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Bella turun ke ruang tamu dan membangunkan Bima. Mas Bima, ada suara aneh di atas. Suara apa? Tanya Bima yang masih mengantuk. Suara kursi roda. Kak Dewi, kau gila? Dewi sudah mati. Itu pasti hanya mimpi. Bima mendorong Bella menjauh. Keesokan paginya, Bella terkejut saat bercermin di kamar mandi. Wajah Dewi terpantul di cermin. Bella berteriak dan jatuh ke belakang. Tapi saat ia melihat lagi, hanya wajahnya sendiri yang ada. Apa yang kulihat tadi? Bella mengelus dadanya. Saat itu, bel pintu berbunyi. Bima membuka pintu dan melihat seorang pria berjas. Saya, Jaksa Agung Prakoso. Agung menunjukkan rencananya. Oh, Mas Agung, silakan masuk. Bima kaget dan mempersilakannya masuk. Agung melihat sekeliling ruang tamu. Maaf, saya tidak bisa hadir di pemakaman Dewi. Ada kasus mendesak, tidak apa-apa. Mas Agung sibuk. Bima tersenyum canggung. Tapi setelah saya lihat surat keterangan kematian Dewi, ada beberapa hal yang aneh. Agung mengeluarkan sebuah dokumen. Hal aneh, suara Bima bergetar. Jarak waktu antara perkiraan waktu kematian dan waktu pelaporan terlalu jauh. Kenapa dilaporkan begitu lama? Itu karena kami sibuk mencarinya. Bima tergagap. Dan ada laporan bahwa dokter koroner, Dr. Handoko, baru-baru ini terlibat transaksi uang yang mencurigakan. Agung menatap Bima dengan tajam. Bebenarkah? Apa Mas Agung kenal secara pribadi dengan Dr. Handoko? Tidak, saya tidak kenal sama sekali. Keringat dingin membasahi Bima. Kalau begitu syukurlah. Pokoknya selama penyelidikan berlangsung, tolong jangan bepergian ke luar negeri. Agung berdiri. Baik, saya mengerti. Setelah Agung pergi, Bima berteriak pada Bella. Ada yang tidak beres. Agung Prakoso mulai curiga. Bagaimana ini? Bella cemas. Sementara itu, para penagih utang mendatangi kantor Bima. Pak Bima, kapan mau bayar utangnya? Seorang pria bertubuh besar membuka paksa pintu kantor Bima. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Istri saya baru saja meninggal, kami bosan dengan alasan itu. Utang Anda 50 miliar. Pria itu memukul meja. Saya akan ajukan pinjaman dengan jaminan saham. Baiklah, cepat urus. Kami beri waktu seminggu lagi. Bima bergegas ke bank, namun manajer bank menggelengkan kepala. Maaf Pak, semua saham ini sedang dibekukan. Apa maksud Anda? Itu saham saya. Tercatat sedang dalam sengketa hukum. Sepertinya masalah warisan. Bima merasa dunianya runtuh. Tidak mungkin, Dewi sudah meninggal. Malam itu di rumah, Bima dan Bella bertengkar hebat. Ada yang salah. Seseorang sedang mengawasi kita. Teriak Bella histeris. Tenanglah.
Ini hanya kebetulan. Bukan. Setiap malam aku dengar suara Kak Dewi. Kau sudah gila. Dewi sudah mati. Saat mereka bertengkar, suatu hari Bella diam-diam membuka brankas. Ia memasukkan tumpukan uang tunai ke dalam tas dan berniat pergi ke bandara. Namun, ia berpapasan dengan Bima di pintu depan. Mau kemana kau? Ya jalan-jalan. Kenapa bawa tas? Bima memeriksa tas itu dan uang tunai berhamburan keluar. Pengkhianat. Kau mau kabur meninggalkanku sendirian? Bima menjambak rambut Bella. Aduh, lepaskan. Ayo kita ke ruang bawah tanah. Aku harus tahu kau bekerja sama dengan siapa. Bima menyeret Bella ke ruang bawah tanah. Ia mengikat Bella di kursi dan berteriak. Siapa yang menyuruhmu? Agung atau orang lain? Tidak ada yang menyuruhku. Aku hanya takut. Jangan bohong. Siapa yang mengirim video aneh ke ponselku? Bima menampar Bella. Aku benar-benar tidak tahu. Aku juga takut. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Bima. Sebuah video Dewi sedang menari. Lihat ini, datang lagi. Ini kau yang kirimkan. Bukan, aku benar-benar tidak tahu. Keduanya mulai saling curiga dan bertengkar. Pada saat yang sama, di apartemen aman, Dewi menyaksikan situasi di ruang bawah tanah. Akhirnya mereka saling menghancurkan. Dewi tersenyum menatap monitor. Bu, apa sekarang waktunya melapor? Tanya Rizky. Iya, kirim lokasinya ke Mas Agung. Dewi mengirim email real time. 30 menit kemudian, polisi mengepung rumah itu. Agung berteriak melalui pengeras suara. Bima Wijaya keluar. Di ruang bawah tanah, Bima panik. Polisi, kau yang melapor kan? Bukan, aku juga kaget. Bima membuka katup gas. Kita mati bersama, semuanya sudah berakhir. Tidak mau, tolong, teriak Bella. Polisi mendobrak pintu. Agung terkejut melihat situasi di ruang bawah tanah. Tim khusus menyerbu. Bima mengambil pisau dan menyandera Bella. Kalau kalian mendekat, wanita ini mati. Bima menodongkan pisau ke leher Bella. Tenang Pak, mari kita bicara baik-baik, kata Agung sambil mengangkat tangan. Bima menyeret Bella naik ke atap. Polisi mengepung rumah sepenuhnya. Helikopter stasiun TV berputar-putar di atas. Seluruh negeri menyaksikannya secara langsung. Kalau mendekat, aku akan melompat bersamanya. Teriak Bima dari ujung atap. Pak Bima, tenanglah. Mari bernegosiasi. Kata seorang negosiator melalui pengeras suara. Saat itu, sebuah sedan hitam diam-diam masuk melewati garis polisi. Perhatian semua orang tertuju pada mobil itu. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita dengan setelan jas putih keluar. Sosoknya yang berjalan dengan angkuh, mengenakan sepatu hak tinggi tertangkap kamera. Penonton di seluruh negeri terperangah. Itu adalah Dewi Lestari yang dikira sudah meninggal. Bima di atap pun membeku melihatnya. Apa itu? Dewi Lestari, Bima Wijaya. Dewi mengangkat kepala menatap Bima. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Sudah setahun ya. Aku merindukanmu. Dewi berjalan dengan angkuh memasuki rumah itu. Dewi menaiki tangga rumahnya selangkah demi selangkah. Setiap kali sepatu hak tingginya menginjak anak tangga, terdengar bunyi tak yang menggema. Tangga menuju atap itu panjang, namun Dewi sama sekali tidak terlihat lelah. Bukti bahwa latihan rehabilitasi selama setahun telah sempurna. Saat Dewi mendorong pintu atap dan muncul, Bima terhuyung mundur. Tidak mungkin, kau sudah mati. Mati. Bima melepaskan Bella dan jatuh terduduk. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi klang. Bella pun nyaris pingsan melihat Dewi. Kakak kenapa ada di sini? Terima kasih atas kerja kerasmu selama setahun ini, Bella Anjani, kata Dewi dengan suara tenang. Bima dengan tangan gemetar meraih pisaunya kembali. Tidak, ini bohong. Kau bukan Dewi Lestari. Baiklah, kalau begitu mari kita buktikan. Dewi berjalan mendekati Bima, selangkah demi selangkah. Jangan mendekat, jangan mendekat. Teriak Bima sambil mengayunkan pisaunya. Tapi tangannya terlalu gemetar hingga tak mampu memegangnya dengan benar. Kau punya bekas luka kecil di bahu kiri kan? Karena jatuh waktu kecil, kata Dewi. Menyebutkan rahasia yang hanya diketahui Bima. Dan kau Bella punya tahi lalat di jari kaki kananmu. Aku melihatnya saat kencan pertamamu, kau memakai sandal.
Wajah keduanya pucat pasi. Kau benar-benar Dewi, kata Bella gemetar. Benar, aku Dewi Lestari yang kalian siksa selama setahun. Dewi meraih saku Bima. Bima terlalu kaget untuk melawan, kembalikan cincinku. Dewi mengeluarkan cincin kawinnya. Sekarang ini juga tidak berguna lagi. Dewi melemparkan cincin itu ke lantai atap. Berlian itu menggelinding. Saat itu Agung naik ke atap. Dewi, Mas Agung. Dewi menyerahkan sebuah USB kepada Agung. Ini semua bukti yang kukumpulkan selama setahun. Semua kejahatan mereka ada di sini. Agung menerima USB itu dengan kaget. Kau benar-benar masih hidup. Bagaimana bisa? Nanti ku jelaskan. Sekarang urus dulu dua orang ini. Dewi menunjuk Bima dan Bella. Polisi naik ke atap dan menangkap keduanya. Bima Wijaya, Bella Anjani. Kalian ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penipuan. Seorang polisi memborgol mereka. Tidak, wanita itu bohong. Dia penipu. Dewi benar-benar sudah mati. Teriak Bima histeris. Kau menipuku selama setahun, akulah yang menipu kalian, kata Dewi sambil tersenyum dingin. Kakimu baik-baik saja, gumam Bella sambil menatap kaki Dewi. Kaget? Sejak setahun lalu sudah baik-baik saja. Aku hanya berakting di depan kalian. Jadi kita. Iya, kalianlah yang bodoh, kata Dewi dengan tegas. Para wartawan yang berkumpul di lokasi mengarahkan kamera mereka. Ibu Dewi, di mana Anda selama setahun ini? Apakah kelumpuhan Anda hanya pura-pura? Dewi berdiri di depan mikrofon. Saya Dewi Lestari, saya tidak mati. Penonton di seluruh negeri menahan napas. Kecelakaan lalu lintas tahun yang lalu adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan oleh suami saya, Bima Wijaya. Dan selama setahun, saya mempersiapkan pembalasan. Para wartawan mulai berbisik, semua bukti telah saya serahkan ke kejaksaan. Kebenaran akan terungkap di pengadilan. Dewi mengakhiri pernyataannya dengan singkat dan kuat. Mobil polisi membawa Bima dan Bella pergi. Dewi menyaksikan pemandangan itu sampai akhir. Ini baru permulaan. Keesokan paginya, Dewi muncul di kantor perusahaan Bima. Para karyawan terkejut melihatnya. Bu wakil direktur, bukankah Anda sudah meninggal? Masih hidup. Mulai sekarang, panggil saya direktur utama. Dewi berkata dengan angkuh, ia naik lift ke lantai teratas ke ruang direktur. Dewi masuk ke ruang rapat tempat para direktur berkumpul. Semua orang membeku. Selamat pagi, saya direktur utama yang baru, Dewi Lestari. Dewi duduk di kursi utama meja rapat, tapi Pak Bima Wijaya, seorang direktur, bertanya hati-hati. Ditangkap. Mulai sekarang, kalian berurusan dengan saya. Dewi melemparkan setumpuk dokumen ke meja. Apa ini? Daftar suap yang diberikan Bima kepada kalian. Wajah para direktur menjadi pucat. Pak Kim, tahun lalu Anda menerima 1 miliar kan? Dan Bapak Pramono 500 juta, benar? Dewi menunjuk satu persatu, ajukan surat pengunduran diri. Sekarang juga, Bu. Bu Direktur, tolong maafkan kami sekali ini saja. Para direktur berlutut memohon, tidak ada maaf. Uangnya juga harus kalian kembalikan. Dewi berkata dengan dingin. 1 jam kemudian, kelima direktur itu mengundurkan diri. Di ruang rapat yang kini bersih, Dewi menyusun rencana baru. Sore harinya, ia pergi ke rumah mewahnya. Ibu Bima sudah menunggu di halaman. Dewi, tolong maafkan, Bima anakku. Wanita tua berusia akhir 60-an itu berlutut. Ibu, setahun yang lalu ibu menyebut saya, perempuan tidak berguna, kan? Kata Dewi dengan suara dingin. Itu ibu salah. Maafkan ibu. Baru sekarang minta maaf? Sudah terlambat. Dewi mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara. Dewi, si perempuan tidak berguna itu hanya jadi beban untuk Bima. Suara wanita tua itu terdengar dari speaker. Mau dengar lagi? Semua perkataan ibu selama setahun ada di sini. Wanita tua itu jatuh terduduk. Tolong maafkan ibu. Biaya pengacara Bima, biar ibu yang bayar. Saya tidak akan memberi sepeser pun. Dewi berkata dengan tegas. Memasuki rumah, Dewi membersihkan semua jejak Bima dan Bella. Ia membakar semua pakaian mereka di halaman. Awal yang baru. Dewi bergumam sambil menatap asap. Seminggu kemudian, Agung menemui Dewi.
Dewi Bima Wijaya sudah benar-benar tamat. Bagaimana ceritanya? Dia juga terjerat kasus penggelapan pajak dan pelanggaran valuta asing. Minimal penjara seumur hidup. Dewi mengangguk puas. Bella divonis 15 tahun, kondisi mentalnya juga hancur. Baguslah, Dewi menjawab dengan tenang. Tapi Dewi, bagaimana kau bisa bertahan selama setahun? Tanya Agung penasaran. Setiap malam aku latihan di ruang bawah tanah. Demi hari pembalasan, hebat, adikku memang hebat, Agung berdecak kagum. Sebulan kemudian Dewi mengganti nama perusahaan menjadi Lestari International, logo baru juga dibuat. Bukan lagi kursi roda, melainkan gambar burung yang melebarkan sayapnya. Sekarang aku benar-benar bebas. Dewi tersenyum melihat papan nama baru itu. Pada saat yang sama, di rumah tahanan, Bella membaca surat dari Dewi. Sudah lihat video bukti Bima mencoba membunuhmu? Apa kau masih mencintainya? Bella merobek surat itu sambil menjerit. Ah, Dewi, ini semua mimpi, tapi tidak ada yang percaya pada kata-kata Bella. Suatu malam, Dewi mengenakan sepatu balet di sanggar tarinya. Sudah setahun ia tidak memakainya. Tubuhku masih mengingatnya. Dewi berjinjit. Ia mulai menari perlahan di depan cermin. Otot kakinya sakit, tapi itu adalah rasa sakit yang membahagiakan. Itu adalah bukti bahwa ia hidup. Sekarang ini hidupku yang sesungguhnya. Dewi berputar dengan anggun. Dewi di cermin bukan lagi wanita yang terkurung di kursi roda. Ia adalah pemenang yang angkuh dan cantik. Hari persidangan cerai dan pidana, ruang sidang penuh sesak oleh wartawan dan pengunjung. Dewi masuk dengan setelan hitam yang gagah. Sangat berbeda dari penampilannya setahun lalu di kursi roda. Di kursi terdakwa, Bima dan Bella saling menatap dengan penuh kebencian. Kita jadi begini karena wanita itu bisik Bima pada Bella. Mas Bima yang memulainya. Aku hanya ikut-ikutan, jawab Bella sambil menangis. Harap tenang, seorang penjaga menegur mereka. Hakim memasuki ruangan dan suasana menjadi hening. Sidang atas terdakwa Bima Wijaya dan Bella Anjani akan dimulai. Jaksa berdiri dan membacakan dakwaan. Terdakwa Bima Wijaya dengan sengaja mencoba membunuh istrinya Dewi Lestari dengan merekayasa kecelakaan lalu lintas. Terdakwa juga melakukan kekerasan dan penganiayaan secara terus-menerus selama 1 tahun. Pengunjung mulai berbisik. Dewi duduk di kursi saksi. Saksi, apa yang Anda alami selama 1 tahun itu? Tanya jaksa. Setiap malam, suami saya dan sekretarisnya berselingkuh di depan mata saya. Mereka dengan paksa memasukkan makanan panas ke mulut saya hingga melepuh. Mereka juga mematahkan jari saya untuk memaksa saya mengecap stempel pada dokumen palsu, jawab Dewi dengan tenang. Kesaksian Dewi membuat pengunjung marah. Bima berdiri. Bohong, Dewi yang menipu saya. Dia pura-pura lumpuh padahal kakinya baik-baik saja. Hakim mengetuk palu. Terdakwa harap tenang. Dewi mengeluarkan sebuah buku harian tebal dari tasnya. Ini adalah buku harian yang saya tulis selama 1 tahun. Saya mencatat setiap penderitaan yang saya alami secara detail. Hakim menerima buku harian itu 15 Maret 2023. Hari ini Bella mencubit lenganku lagi, lebam tapi aku menahannya. 20 Maret, Bima mematahkan jariku saat memaksaku mengecap stempel. Sakit sekali. Wajah hakim mengeras. Pengacara Bella membantah. Jika korban berakting, itu adalah tindakan penipuan. Itu adalah pembelaan diri untuk bertahan hidup. Saya nyaris terbunuh. Ada surat keterangan medis yang menyatakan itu adalah mekanisme pertahanan akibat trauma psikologis, jawab Dewi dengan tegas. Jaksa menyajikan bukti tambahan, rekaman percakapan para terdakwa, suara Bima dan Bella terdengar dari speaker. Beberapa bulan lagi dia akan terlihat seperti meninggal secara alami. Sepertinya obatnya mulai bereaksi. Pengunjung gempar. Bima menutupi wajahnya. Tidak. Bella sudah seperti orang gila. Ini semua salah Kak Dewi. Saya korbannya. Hakim membacakan putusan akhir. Terdakwa Bima Wijaya atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berulang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bima ambruk di kursi terdakwa. Seumur hidup
membusuk di penjara selamanya. Terdakwa Bella Anjani atas tuduhan konspirasi pembunuhan dan penganiayaan berulang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Bella jatuh terduduk dan mulai tertawa. 15 tahun? 15 tahun katamu? Kalian gila? Bawa aku ke rumah sakit jiwa. Bella tertawa histeris saat diseret keluar. Setelah sidang, saat Bima dipindahkan ke mobil tahanan, ia tiba-tiba memegangi dadanya dan ambruk. Aar, kepalaku. Kepalaku mau pecah, pendarahan otak akibat stres berat. Ambulans membawanya ke rumah sakit. Di depan ruang operasi, dokter menjelaskan kepada keluarga nyawanya selamat, tapi dia didiagnosis lumpuh total. Kemungkinan pulih sangat kecil. Ibu Bima jatuh pingsan. Dewi menjenguknya di ruang ICU. Bima hanya bisa menggerakkan bola matanya. Halo Bima, apa kabarmu? Dewi duduk di samping ranjang. Air mata mengalir dari mata Bima. Kau mau menangis? Silakan, menangislah. Dewi mengeluarkan sebuah perekam kecil. Ingat ini? Suara ombak di tebing itu setahun yang lalu, suara deburan ombak memenuhi ruangan. Aku akan memutarkan suara ini untukmu setiap malam. Biar kau merasakan betapa takutnya aku saat itu. Bima menatap dengan tatapan memohon. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara ranjang ini, menyaksikan kesuksesanku. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena telah meninggalkanku setahun lalu, kata Dewi sebelum pergi. Kita tidak akan bertemu lagi. Hiduplah dengan baik, Bima. Setelah Dewi menutup pintu, Bima ditinggalkan sendirian, hanya bisa menatap langit-langit sambil mendengarkan suara ombak. Sementara itu di penjara, Bella diintimidasi oleh narapidana lain. Hei, kau wanita yang menyiksa Dewi Lestari itu kan? Benar kau menganiaya penyandang disabilitas? Para narapidana mengelilinginya. Tidak, itu salah paham. Bella gemetar ketakutan. Sudah masuk berita semua, jangan bohong. Malam demi malam, Bella disiksa. Ia mengalami hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Dewi. Tolong hentikan, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang dari Dewi. Pembalasan dendam selesai, hanya 3 kata. Setelah membacanya, Bella benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kak Dewi, maafkan aku. Bella mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Hentikan, tenang, para penjaga menahannya. Akhirnya, Bella dipindahkan ke bangsal psikiatri di dalam penjara. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bergumam sendirian. Pada saat yang sama, Dewi mengunjungi makam orang tuanya. Ia membawa bunga krisan putih. Ayah, ibu, pembalasan dendam sudah selesai. Kehormatan keluarga sudah kupulihkan, perusahaan juga berjalan dengan baik. Jangan khawatir lagi. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut Dewi, seolah orang tuanya menjawab. Setelah dari makam, Dewi bertemu Rizky. Kau sudah bekerja sangat keras, Rizky. Dewi memberinya cek senilai 10 miliar rupiah. Ini terlalu banyak, Bu. Ini imbalan yang pantas. Tanpamu ini tidak akan mungkin. Rizky menunduk. Suatu kehormatan bisa bekerja dengan Anda. Sekarang kita berjalan di jalan masing-masing, tapi kita tetap teman. Dewi berjabat tangan dengan Rizky. Baik, Bu. Kapanpun Anda butuh bantuan, hubungi saya. Setelah Rizky pergi, Dewi berdiri sendirian. Ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Sekarang aku benar-benar sendiri. Merdeka sepenuhnya. Dewi menatap langit dan tersenyum. Malam itu Dewi menari di sanggar tarinya. Ia meluapkan semua emosi yang terpendam selama setahun melalui tarian. Ini baru permulaan hidupku yang sesungguhnya. Dewi berputar dengan gemilang. Dewi di cermin bukan lagi korban. Ia adalah pemenang yang gagah. Beberapa bulan kemudian pertunjukan tari kembalinya Dewi digelar. Penonton dari seluruh negeri berdatangan. Judul pertunjukannya adalah Kebangkitan Ajaib Sang Penari Dewi Lestari. Di atas panggung Dewi menari dengan sempurna. Penderitaan selama setahun telah berubah menjadi seni. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Bravo, bravo, Dewi tersenyum saat membungkuk di atas panggung. Terima kasih. Saya telah terlahir kembali. Di rumah sakit, Bima menyaksikan pertunjukan Dewi di TV. Dengan air mata mengalir, ia melihat Dewi menari. Istri yang ia buang kini berada di puncak tertinggi. Dewi, maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa mendengar kata-katanya. Pembalasan dendam Dewi telah berakhir dengan sempurna. Kini, awal yang baru menantinya. 6 bulan telah berlalu sejak kebangkitan Dewi yang sukses.
Saham Lestari Internasional naik 2 kali lipat dan sekolah tari Dewi pun dibuka. Gedung 3 lantai yang megah itu dipenuhi oleh siswa dari seluruh negeri. Ibu guru, mohon bimbingannya hari ini. Sapa seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Tentu, Mawar. Hari ini kita akan belajar gerakan baru, kata Dewi sambil mengelus kepala anak itu di sanggar. 20 siswa mengikuti gerakan balet. Dewi memberikan contoh di depan. Ujung kakinya lebih ditegakkan, punggungnya lurus. Baik, Bu Guru. Anak-anak mengikutinya dengan semangat. Tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai 1. Brak, brak. Seseorang menendang pintu depan. Suara apa itu? Dewi melihat ke bawah dari jendela. 5 pria berjas hitam berdiri di depan sekolah. Wajah mereka sangar. Anak-anak, kita istirahat sebentar ya, kata Dewi dan turun ke lantai 1. Saat pintu depan terbuka, seorang pria bertubuh besar masuk. Kau Dewi Lestari? Tanya pria itu dengan rokok di mulutnya. Benar. Ada apa? Jawab Dewi dengan tegas. Di mana uang yang diutangi Bima Wijaya pada kami? Itu tanyakan pada Bima. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya? Kau istrinya. Kau yang mengambil semua hartanya. Teriak pria itu. Pria-pria lainnya masuk ke dalam sekolah. Anak-anak ketakutan melihat dari lantai 2. Cepat bayar 100 miliar sekarang. Kalau tidak, sekolah ini akan kami hancurkan. Salah satu rentenir itu melempar kursi ke cermin hingga pecah berkeping-keping. Hentikan, di sini banyak anak-anak, teriak Dewi. Anak-anak apa peduliku? Uang lebih penting. Pria-pria itu mulai merusak fasilitas sanggar. Balet bare patah, cermin pecah. Bu Guru, teriak anak-anak ketakutan dari lantai 2. Dewi diam-diam menekan tombol darurat di ponselnya. Sistem keamanan yang telah dipasang sebelumnya aktif. Bip, bip, bip. Alarm berbunyi dan pintu-pintu besi turun mengurung para rentenir di lantai 1. Apa ini? Pintunya tidak bisa dibuka. Pria-pria itu memukul pintu besi tapi sia-sia. Ide bagus. Tapi kami juga sudah siap. Salah satu dari mereka mengeluarkan kapak. Kita hancurkan dengan ini. Ia mulai memukul pintu besi. Tolong biarkan anak-anak pergi, bawa saja saya. Mohon Dewi, tidak, dengan adanya anak-anak polisi tidak akan berani macam-macam. Kami butuh sandera. Pria-pria itu naik ke lantai 2. Anak-anak gemetar di sudut ruangan. Takut. Ibu, beberapa anak perempuan mulai menangis. Pria terbesar di antara mereka mendekati Dewi. Kau tahu apa yang dikatakan Bima pada kami. Dia meminta kami membuat kakimu cacat lagi. Pria itu mengeluarkan sebatang pipa besi. Nah, sekarang akan kubuat kau duduk di kursi roda lagi. Pria itu mengangkat pipa besinya. Jangan, Dewi mencoba menghindar, tapi tidak bisa. Pipa besi itu menghantam kaki kanannya. Aarg! Dewi jatuh ke lantai, darah mengalir dari kakinya. Bu Guru! Teriak anak-anak sambil menangis. Dewi mencoba bangkit, tapi kakinya tidak bertenaga. Trauma, kecelakaan, setahun lalu kembali menghantuinya. Tidak, jangan lagi. Kaki Dewi mulai gemetar. Gejala kelumpuhan sementara akibat syok psikologis. Sepertinya kau butuh kursi roda lagi, ejek pria-pria itu. Tapi Dewi mendengar tangisan anak-anak dan sadar kembali. Jangan sentuh anak-anak, katanya sambil terduduk. Kalau begitu keluarkan uangnya, 100 miliar tunai. Saat itu suara sirene terdengar dari luar. Polisi, sialan, bagaimana ini? Para rentenir panik. 5 menit kemudian tim khusus mengepung sekolah. Yang di dalam keluar, teriak suara dari pengeras suara. Tapi para rentenir menjadikan anak-anak sebagai tameng. Kalau polisi masuk, anak-anak ini yang akan celaka duluan. Dewi mencoba bangkit untuk melindungi anak-anak, kakinya sakit. Tapi ia menahannya. Saya akan berikan uangnya. Tapi tolong lepaskan anak-anak. Tidak bisa, anak-anak ini jaminan keselamatan kami. 1 jam berlalu. Darah terus mengalir dari luka Dewi. Bu Guru, tidak apa-apa. Mawar mendekati Dewi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dewi memeluk anak itu. Seorang rentenir merebut ponsel Dewi. Telepon polisi dan suruh mereka mundur. Kalau tidak, anak-anak ini celaka.
Dewi menelepon kantor polisi. Saya Dewi Lestari. Anak-anak dalam bahaya. Tolong mundur sebentar. Tapi Bu Dewi, tolong, saya harus melindungi anak-anak. Polisi sedikit mundur. 2 jam berlalu, kaki Dewi semakin sakit, tapi ia bertahan. Anak-anak, mau ibu guru nyanyikan lagu? Iya. Dewi menyanyikan lagu Nina Bobo. Anak-anak mulai tenang. Sementara itu, Dewi mengamati sekeliling. Di sudut sanggar, ada beberapa properti tari. Aku bisa gunakan itu. Dewi menunggu kesempatan. Salah satu rentenir pergi ke toilet. Yang lain sedang melihat keluar jendela. Dewi diam-diam mengambil sebuah tiang balet. Kakinya sakit, tapi naluri penarinya bangkit. Anak-anak, tutup mata kalian, bisiknya. Dewi memukul rentenir terdekat dengan tiang itu. Pria itu pingsan. Pria-pria lain terkejut dan berlari ke arahnya. Wanita ini, tapi Dewi, dengan tubuh yang telah terlatih selama setahun melawan. Kakinya sakit, tapi ia menyeimbangkan tubuhnya dengan tubuh bagian atas. Menjauh dari anak-anak, teriak Dewi sambil mengayunkan tiang itu. Setelah perkelahian selama 10 menit, polisi masuk. Situasi terkendali. Para rentenir ditangkap. Dewi ambruk ke lantai. Darah mengalir deras dari kakinya. Bu guru! Bu guru! Anak-anak mengelilinginya. Ambulans datang dan membawanya ke rumah sakit. Bagaimana kondisi kakinya? Tanya seorang perawat pada dokter. Tulangnya tidak apa-apa tapi ototnya cedera. Shock psikologisnya juga berat. Apa bisa pulih? Butuh waktu, perlu terapi rehabilitasi. Dewi terbaring tak sadarkan diri. Malam itu berita tentang insiden tersebut disiarkan. Sekolah tari milik Dewi Lestari diserang. Karena cedera kaki, kemungkinan ia harus kembali menggunakan kursi roda. Bima menyaksikan berita itu di rumah sakit. Dengan kondisi hanya bisa menggerakkan bola mata, ia mendengar kabar tentang Dewi. Dalam hati ia senang. Dewi akhirnya bernasib sama sepertiku. Tapi kegembiraan itu hanya sesaat. Keesokan harinya Dewi sadar, kaki saya bagaimana? Dokter dengan wajah serius berkata, ada cedera otot. Untuk sementara waktu Anda akan sulit berjalan. Apa saya harus menggunakan kursi roda lagi? Suara Dewi bergetar. Jika Anda menjalani rehabilitasi, Anda bisa pulih. Jangan menyerah. Tapi hati Dewi hancur. Lagi seperti ini. Dewi menatap langit-langit dengan putus asa. Saat itu pintu kamar rumah sakit terbuka. Mawar dan siswa lainnya masuk. Bu guru, tidak apa-apa. Ini gambar dari kami. Anak-anak menunjukkan gambar Dewi sedang menari. Terima kasih sudah melindungi kami. Bu guru adalah pahlawan kami. Melihat mata tulus anak-anak, Dewi menangis. Benar, aku tidak boleh menyerah. Harapan kembali tumbuh di hatinya. Terima kasih anak-anak. Ibu guru akan cepat sembuh dan menari lagi. Benarkah? Janji ya? Dewi mengaitkan jari kelingkingnya dengan anak-anak. Sejak hari itu, rehabilitasi kedua Dewi dimulai. Kali ini bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan harapan. Seminggu berlalu di rumah sakit. Dewi menjalani fisioterapi setiap hari, tetapi sensasi di kakinya tidak kembali. Trauma psikologis menghambat pemulihan fisiknya. Bu, ayo coba bergerak lagi hari ini, kata fisioterapis sambil mengangkat kaki Dewi. Bagaimana rasanya? Tidak ada rasa sama sekali? Jawab Dewi putus asa, jangan menyerah. Ini hanya butuh waktu. Tapi Dewi sudah kehilangan semangat. Malam itu ia menangis sendirian di kamarnya. Kenapa harus begini lagi? Kembali ke kursi roda, pintu kamar terbuka. Agung masuk membawa buket bunga. Dewi, bagaimana kabarmu, Mas Agung? Dewi terisak. Sepertinya aku tidak akan bisa berjalan lagi. Apa yang kau bicarakan? Kau wanita yang sangat kuat. Agung duduk di sampingnya. Setahun yang lalu kau bisa melewatinya. Kali ini juga pasti bisa, tapi kali ini berbeda. Benar-benar tidak ada rasa. Apa kata dokter? Masalah psikologis. Katanya kalau hati sudah pulih, tubuh akan mengikuti. Agung memegang tangan Dewi. Kalau begitu, kita obati hatimu dulu. Aku bawa kabar baik. Kabar apa? Otak di balik penyeranganmu adalah Ibu Bima. Terungkap bahwa dia yang mendanai mereka. Dia sudah ditangkap atas tuduhan turut serta dalam percobaan pembunuhan. Mata Dewi kembali bersinar. Keluarga Wijaya sudah benar-benar hancur. Tidak ada lagi yang akan mengganggumu.
Kata-kata Agung membuat Dewi sedikit lega. Keesokan harinya, Dewi menjalani rehabilitasi dengan lebih semangat. Hari ini kita coba terapi stimulasi listrik. Dokter memasang elektroda di kaki Dewi. Mungkin sedikit sakit, saat listrik mengalir, otot Dewi berkontraksi. Dewi terkejut. Merasakannya? Iya, aku merasakan sesuatu. Dokter tersenyum. Ini pertanda baik, kita lanjutkan. Setelah 1 jam terapi, Dewi mencoba menggerakkan jari kakinya. Bergerak, sedikit tapi bergerak, seru Dewi gembira. Sejak hari itu, ia menjalani rehabilitasi 6 jam sehari. 2 minggu kemudian, Dewi akhirnya bisa berdiri. Perlahan, dengan bantuan perawat, ia bangkit. Kakinya gemetar tapi ia bertahan. Berhasil, aku bisa berdiri. Dewi tertawa bahagia. Namun, di luar, rumor jahat menyebar. Dewi Lestari kembali pakai kursi roda. Saham perusahaannya anjlok. Sekolah tarinya akan tutup. Sisa-sisa pendukung Bima memanfaatkan kesempatan ini untuk memperburuk opini publik. Dewan direksi perusahaan juga menekannya. Ibu direktur, dengan kondisi kesehatan Anda, sulit untuk memimpin perusahaan. Siapa bilang aku akan mundur, jawab Dewi melalui konferensi video. Tapi saham jatuh. Saham akan naik lagi saat saya pulih, kata Dewi. Tegas. Buktikan. Para direktur menatapnya ragu. Malam itu Dewi membuat keputusan penting. Rizky, aku butuh bantuanmu. Apa saja, Bu? Siapkan siaran langsung. Aku akan menunjukkan proses rehabilitasiku. Apa tidak berbahaya? Tidak. Kali ini aku tidak akan bersembunyi. Keesokan harinya, latihan rehabilitasi Dewi disiarkan secara nasional. Ratusan ribu orang menonton. Halo, saya Dewi Lestari. Sapanya dari ruang rehabilitasi rumah sakit. Saya tahu banyak yang khawatir dengan kondisi saya. Hari ini, saya akan menunjukkannya langsung. Dewi bangkit dari tempat tidur. Awalnya goyah, tapi ia segera menemukan keseimbangan. Belum sempurna, tapi saya bisa berjalan. Ia berjalan selangkah demi selangkah. Penonton memberikan dukungan melalui komentar. Hebat, jangan menyerah, kami mendukungmu. Setelah 30 menit, Dewi memberikan salam terakhir. Saya tidak akan pernah menyerah, sampai saya bisa menari lagi. Setelah siaran berakhir, saham perusahaan melonjak. Para investor percaya pada tekad Dewi. Sementara itu, keluarga Bella berdemonstrasi di depan rumah sakit. Bebaskan putri kami, kalau tidak diberi uang damai, kami akan bunuh diri. Namun, kamera yang dipasang Dewi merekam semuanya. Setelah demonstrasi, ayah Bella berkata pada ibunya, uang yang kita terima ini mau dibagi bagaimana? Bagi 2 saja. Toh Bella di penjara. Video mereka membagi-bagi uang direkam dengan jelas. Keesokan harinya, video itu muncul di berita. Ancaman bunuh diri keluarga Bella ternyata bohong. Hanya sandiwara untuk mendapatkan uang. Publik marah. Keluarga macam apa itu? Keluarga Bella dicemooh masyarakat dan menghilang. Sementara itu kabar baik datang dari perusahaan. Ibu direktur, kontraknya berhasil. Lapor seorang manajer. Kontrak apa? Pengadaan sistem keamanan. Insiden rentenir itu membuat sistem kita terkenal. 10 perusahaan besar memesan, Dewi tersenyum, krisis menjadi peluang. Dewan direksi tidak bisa lagi menekannya. Sebulan kemudian, Dewi akhirnya keluar dari rumah sakit. Ia bisa berjalan tanpa tongkat. Selamat Bu Dewi, Anda sudah pulih sepenuhnya, kata dokter. Dewi berterima kasih kepada tim medis. Ratusai warga menyambutnya. Bu Dewi, Anda hebat. Terima kasih. Tidak menyerah, Anda pahlawan kami. Dewi melambaikan tangan. Berkat dukungan kalian semua, saya bisa melewatinya. Malam itu, ia membuka kembali sekolah tarinya. Di sanggar yang baru direnovasi, para siswa berkumpul. Bu Guru, Ibu benar-benar kembali. Mawar berlari memeluknya. Ibu kan sudah janji. Ibu Guru tidak akan pernah menyerah. Anak-anak bertepuk tangan. Sekarang tolong menarilah untuk kami. Tentu akan Ibu tunjukkan. Dewi mengenakan sepatu baletnya. Musik mengalun dan Dewi mulai menari. Belum sempurna tapi indah. Anak-anak terharu hingga menangis. Bu Guru yang terbaik. Malam itu Dewi bertemu Agung. Mas Agung, terima kasih banyak. Untuk apa? Kita keluarga. Sekarang semuanya sudah berakhir. Iya, Bima, Bella, dan keluarga mereka sudah beres. Ibu Bima juga divonis 5 tahun. Dewi menghela napas lega.
Sekarang aku benar-benar bebas. Benar, sekarang pikirkan saja hidupmu. Beberapa hari kemudian, Dewi bertemu Rizky untuk terakhir kalinya. Kau sudah bekerja sangat keras. Tidak Bu, sebuah kehormatan bisa bersama Anda. Sekarang kita jalan masing-masing, tapi kita teman selamanya. Baik Bu, kapanpun butuh bantuan hubungi saya. Mereka berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Malam itu, Dewi menari sendirian di sanggarnya. Tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Sekarang benar-benar dimulai. Dewi berkata pada bayangannya di cermin, "Aku sudah melewati semua krisis. Sekarang aku akan menjalani hidup yang kuinginkan." Dewi berputar dengan indah, melanjutkan tariannya. Ia bukan lagi jiwa yang terikat pada masa lalu. Hingga larut malam, Dewi terus menari. Esok adalah hari yang baru. 2 tahun kemudian, Dewi menatap ke luar jendela dari kantor ketua di Lestari Internasional. Gedung 50 lantai itu kini menjadi miliknya. Perusahaannya telah menjadi nomor 1 di bidang keamanan. Ibu ketua, persiapan peresmian sekolah tari hari ini sudah selesai, lapor sekretarisnya. Sore harinya, banyak orang berkumpul di depan sekolah tari yang baru. Gedung modern 5 lantai itu memiliki fasilitas khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas di lantai 2. Halo semuanya, sapa Dewi di depan mikrofon. Ini bukan sekadar sekolah tari, ini adalah tempat untuk mengajarkan cara agar tidak kehilangan mimpi. Terutama lantai 2 itu adalah ruang untuk anak-anak di kursi roda. Saya ingin memberikan harapan bahwa mereka juga bisa bangkit kembali seperti saya. Di lantai 2, seorang gadis kecil di kursi roda bertanya, "Bu Guru, apa benar kita bisa menari di kursi roda?" "Tentu saja Jimin, biar ibu tunjukkan." Dewi duduk di kursi roda dan menari dengan anggun diiringi musik. "Wow, indah sekali," seru anak-anak. Kursi roda bukanlah penghalang, itu hanyalah sayap dalam bentuk yang lain. Malam itu Dewi dan Agung mengunjungi makam orang tua mereka. "Ayah, ibu, putri kalian datang. Hari ini aku membuka sekolah baru untuk membantu anak-anak meraih mimpi mereka." Minggu berikutnya, Dewi mengunjungi bekas rumahnya yang kini telah menjadi pusat pemulihan Yayasan Dewi. "Bagaimana kabar para penghuni baru?" tanya Dewi pada staf. Mereka beradaptasi dengan baik, terutama para korban KDRT. Rumah itu kini dipenuhi tawa, bukan lagi penderitaan. Dulu rasanya hampa setelah balas dendam selesai, tapi sekarang rasanya terisi kembali. Malam itu Dewi berkendara sendirian ke pantai yang disukai orang tuanya. Ia berjalan tanpa alas kaki di pasir. Suara ombak terdengar damai, tidak seperti di tebing itu. "Aku tidak takut lagi," bisiknya. Keesokan harinya, Dewi mengumumkan proyek baru. Pertunjukan gratis setiap Sabtu malam berjudul Tarian Harapan. Tarian adalah penyembuh bagiku. Aku ingin memberikan harapan itu kepada orang lain. Pertunjukan pertamanya penuh sesak. Dewi menarikan kisah hidupnya, dari keputusasaan di kursi roda hingga kebebasan yang ia raih. Penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Di rumah sakit, Bima menyaksikan pertunjukan itu di TV. Air mata mengalir dari matanya, matanya dipenuhi penyesalan yang tak terucapkan. Di bangsal psikiatri, Bella juga menonton. "Kak Dewi, kakak terlihat begitu bahagia. Kenapa aku jadi begini?" Gumamnya semakin tenggelam dalam kegilaannya. 6 bulan kemudian, autobiografi Dewi, Cara untuk Bangkit Kembali, menjadi buku terlaris. Seluruh royaltinya digunakan untuk membangun pusat rehabilitasi di Kenya, Afrika. Dewi mengunjunginya secara langsung, menari bersama anak-anak di sana. Ia menetapkan hari di mana ia pertama kali bisa berdiri sebagai hari kebangkitannya. Merayakan harapan, bukan balas dendam. Suatu hari, ia kembali ke tebing itu. "Halo," sapanya ke arah laut. "Bukan kau yang meninggalkanku. Akulah yang meninggalkanmu." Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sebuah perusahaan film menawarinya untuk membuat film tentang hidupnya. "Saya tolak," jawab Dewi. "Kenapa?" "Ini cerita yang sangat inspiratif. Karena hidup saya bukan lagi sebuah catatan, melainkan sesuatu yang sedang berjalan." Malam itu, Dewi menari sendirian di sanggarnya yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Sekarang benar-benar dimulai. Ia melompat tinggi, berputar di udara, dan mendarat dengan anggun. Cermin memantulkan sosok seorang seniman yang gagah dan cantik, bukan lagi seorang korban. Fajar mulai menyingsing di luar jendela.
Dewi membuka pintu sanggar dan melangkah keluar. Langkah kakinya ringan melangkah dengan kedua kakinya sendiri. Kehidupan baru Dewi baru saja dimulai. Kisah Dewi Lestari berakhir di sini. Perjalanannya yang dimulai dari kursi roda keputusasaan, melewati kegelapan balas dendam, dan akhirnya berakhir di atas panggung harapan. Kemenangan sejatinya bukanlah balas dendam, melainkan kebahagiaan yang ia ciptakan setelahnya. Ia menyadari bahwa balas dendam terbesar adalah menjadi bahagia, menyembuhkan mereka yang terluka, dan yang terpenting, menari dengan kedua kakinya sendiri. Terkadang hidup menjatuhkan kita ke titik terendah, tapi kekuatan untuk bangkit kembali dari sana, itulah wujud terindah dari kemanusiaan. Seperti Dewi, kita semua memiliki kekuatan untuk menari lagi. Semakin gelap malam, semakin terang fajar menyingsing. Bagi Anda yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar, sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih.